Pro kontra bergulir setelah Koalisi Indonesia Maju memastikan menjadikan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka akan menjadi pendamping baca pres Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Kubu yang kontra dengan masuknya Gibran menganggap bahwa wali kota Surakarta tersebut belum layak, minim prestasi, dan hanya bermodal putra presiden. Sementara kubu yang pro pencalonan Gibran menyebut bahwa ini merupakan bentuk konkret dari mendorong generasi muda dalam Pilpres. Lalu seperti apa alasan sesungguhnya pro kontra yang bergulir dalam pencalonan Gibran? Sudah hadir bersama kami relawan Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019 yang kini menjadi pihak yang kontra dengan pencalonan Gibran, Mas Eko Kuntadi, yang saat ini adalah pembina Ganjarian Spartan. Mas Eko, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Gerindra, yang melihat sosok Gibran adalah figur yang paling tepat mendampingi Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bang Habib, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Mas Eko terlebih dahulu. Mas Eko, ini kan sikapnya Gibran disebut replika dari sikapnya Pak Jokowi ya. Dengan kata lain, apakah menurut Anda, apa kata Gibran ini ya pasti sesuai dengan kata Jokowi? Ya, kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan Pak Jokowi maupun Mas Gibran beberapa kali sebelum drama ini memuncak, kan sepertinya menolak yang ditangkap publik, sepertinya menolak, tidak berminat, bahkan ngomong enggak lah saya masih terlalu muda. Dan puncaknya kita tahu akhirnya Mas Gibran dideklarasikan oleh Pak Prabowo sebagai pasangannya. Drama ini kan terbuka dan telanjang sekali di publik, dimulai dari keputusan MK dan selanjutnya sampai ke titik ini. Dan ini publik memperhatikan semua prosesi ini, dan akhirnya kita cenderung untuk melihat sebetulnya ini prosesnya seperti apa. Apakah memang dari awal settingannya sudah seperti ini, atau ujuk-ujuk atau mendadak aja. Karena dari pernyataan dengan kenyataan yang sekarang terjadi ada perbedaan yang cukup signifikan gitu loh. Karena waktunya cuma beberapa bulan lalu atau beberapa minggu lalu ada kesannya menolak, lalu kemudian sekarang terjadi seperti ini. Itu yang diperhatikan oleh publik. Oke, Mas Eko, kalau dari opini Anda pribadi, sosok Gibran apakah pantas atau tidak untuk saat ini menjadi cawapres maksud kami? Ya, kalau dilihat dari pengalamannya Mas Gibran 2 tahun sebagai wali kota Solo dan sekarang tiba-tiba melompat menjadi cawapres, tentu saja orang mungkin bertanya apakah dengan pengalaman seperti itu sudah cukup punya kapasitas menduduki jabatan pemimpin yang menaungi 270 juta masyarakat nantinya. Tentu kita bisa berdebat kemampuan dan lain-lain. Misalnya tentang prestasinya di Solo, kita bisa berdebat apakah itu prestasi Mas Gibran sebagai wali kota Solo atau sebetulnya itu prestasi sebagai anak presiden. Karena kita tahu misalnya di Solo ada sekitar 17 proyek strategis nasional di Solo saja. Sementara di daerah-daerah lain tentu saja nggak sebanyak itu. Dengan proyek strategis nasional yang sebanyak itu, pasti berdampak pada peningkatan ekonomi, berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Misalnya gini, ketika seorang wali kota atau bupati mau ketemu menterinya saja kan harus antri berbulan-bulan untuk ketemu seorang menteri. Sementara di Solo kita tahu menterinya yang mendatangi wali kotanya. Sehingga kita susah juga untuk menilai apakah ini murni prestasi dia sebagai wali kota atau sebetulnya ini prestasi Mas Gibran sebagai anak presiden. Itu yang kemudian terjadi pertanyaan dalam benak publik. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Habib. Bang Habib, kalau dari segi capaian dan juga kapabilitas tadi masih bisa diperdebatkan lah kata Mas Eko. Nah, melihat dari miripnya sikap Jokowi dan Gibran ini, benarkah sebenarnya Gerindra ini mengharapkan Jokowi efek dengan memasangkan Gibran dengan Prabowo, Bang Habib? Mohon maaf masih di mute, Bang Habib, boleh dibuka audionya? Ya, kemarin kami melakukan Rapimnas, di mana kami menyerap
kembali aspirasi struktur Partai Gerindra mulai dari tingkatan DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting. Intinya mereka menyatakan dukungan terhadap Mas Gibran, ya, karena ada dua alasan. Yang pertama, mereka menyerap aspirasi di masyarakat bahwa masyarakat ini trauma dengan yang namanya politik polarisasi yang antagonis yang terjadi di 2019 dan 2014. Yang kedua, ya, mereka mendorong keberlanjutan rekonsiliasi 2019 yang digagas Pak Prabowo dan Pak Jokowi, di mana kolaborasi kedua tokoh ini menghasilkan kinerja luar biasa dalam pengelolaan negara. Kita tahu ya, tahun 2019 Oktober kita mulai dilantik, kemudian Februari 2020 sudah dihajar oleh badai pandemi, ya, dan kita ternyata berhasil menjadi satu dari 5 negara yang dianggap paling sukses mengatasi pandemi. Nah, ini kan berkebalikan dengan pesimisme dunia waktu itu, ya, yang menganggap Indonesia kemungkinan menjadi salah satu negara yang paling terdampak buruk karena pandemi. Dan terus ekonomi kita juga tumbuh, ya, karena pandemi itu kan bukan hanya soal COVID-nya, tetapi juga soal dampak ekonominya. Ternyata pemerintah yang berjalan dengan baik dalam dalam kerangka rekonsiliasi ini berhasil bekerja dengan baik, ya. Kita tahu di sektor ekonomi kita juga maksimal. Inilah, ya, salah satu dari alasan masyarakat mendukung Mas Gibran. Ditambah lagi yang kedua, desakan yang luar biasa dari generasi muda untuk meminta agar perwakilan mereka ada dalam kontestasi Pilpres ini, ya, dan salah satunya adalah Mas Gibran. Kenapa? Karena memang selain beliau anak Pak Jokowi, tokoh besar yang benar-benar dikagumi dan banyak sekali pengikutnya, beliau juga ternyata punya karakter tersendiri. Beliau orangnya rendah hati tetapi cekatan, kemudian orangnya walaupun pendiam sehari-hari tetapi komunikatif, terutama di media sosial, sehingga tak heran, ya, Gibran ini kalau di Solo punya relawan sendiri, kalau di media sosial juga punya captive market pengikut sendiri, terlepas dari beliau anaknya Pak Jokowi, sehingga cocoklah, ya, Mbak Gayung bersambut situasi objektif di mana masyarakat capek dengan keterbelahan yang antagonis, kemudian masyarakat menginginkan pemimpin muda, ada sosok seperti Mas Gibran ini. Makanya dengan bulat, ya, Partai Gerindra mulai dari pengurus yang paling tinggi DPP sampai pengurus yang paling rendah, ya, anak ranting, itu mendukung keputusan menjadikan Mas Gibran sebagai wapresnya Pak Prabowo. Baik, soal aspirasi masyarakat, juga soal kapabilitas dan cara Gibran berkomunikasi dan dengan relawan yang juga loyal nanti akan kita tanyakan ke Mas Eko. Namun kami harus sudah terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh olahraga berkeringat, baju tetap segar, Sokri Bawangi Active Sport, bebas bau, keringat di baju, no way. Saya itu cuma anak kecil, jangan pada panik gitu loh, ya. Mas Kapok nggak menerima. Cuma anak kecil, nggak tahu apa-apa, jangan pada panik. Kapok menerima aku dengan Pak Prabowo nggak, Mas, di Solo? Iya. Ya, itulah salah satu pertanyaan Gibran Rakabuming Raka pada saat awal-awal ditanyakan soal kemungkinan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Memang sedikit berbeda, ya, ada inkonsistensi di situ. Mas Eko, apakah gaya komunikasi seperti ini yang membuat Anda sekarang kontra dengan Jokowi? Ya, sebetulnya kita yang pendukung Pak Jokowi 2 kali Pilpres, itu tadinya kita nggak terlalu menyangka bahwa akhirnya terjadi seperti ini. Logika tadi yang disampaikan Habibur Rahman bahwa ini untuk menjaga keterbelahan pada akhirnya kan sekarang justru
dengan kondisi seperti ini menimbulkan keterbelahan baru. Kita lihat respon civil society terhadap keputusan MK misalnya, kita lihat reaksi mahasiswa, kita lihat reaksi masyarakat. Belum lagi persepsi tentang politik dinasti yang berkembang di persepsi publik, bahwa ini muncul keterbelahan baru, muncul persepsi baru untuk katakanlah memprotes atau mengkritisi problem yang sekarang ada. Tapi itu Karena katanya untuk rekonsiliasi, Mas Eko. Iya, rekonsiliasi pada satu titik, tetapi kan menciptakan problem baru di masyarakat. Kita lihat sekarang para civil society sudah melakukan protes yang cukup signifikan. Kemarin ada deklarasi Juanda yang ditandatangani oleh banyak sekali tokoh-tokoh publik, mahasiswa, sampai tadi malam juga melakukan protes yang cukup keras terhadap fenomena seperti ini. Dan mahasiswa jangan lupa mereka juga bagian dari anak-anak muda yang barangkali protes bahwa oke, kita butuh wakil anak muda, tetapi bukan juga yang seperti ini jalannya. Bahwa mereka perlu proses, mereka perlu juga untuk pematangan diri. Itu yang ditangkap publik hari ini. Dan sikap yang ditunjukkan oleh Mas Gibran beberapa waktu lalu bilang tidak, kesannya seperti itu, lalu sekarang seperti ini. Ini kan ditangkap orang sebagai inkonsistensi. Belum lagi inkonsistensi status beliau sebagai kader PDIP misalnya, yang sampai sekarang ini belum clear apakah masih sebagai kader PDIP atau sudah mengundurkan diri dan lain-lain. Sikap etis ini, katakanlah kalau dia mau disorong atau maju sebagai mengikuti kontestasi Pilpres dan ada di jalur yang lain, tentu mestinya secara etis ya mundur entah atau apa dari partainya. Kan sekarang nggak clear. Ini yang orang lihat, ini yang orang perhatikan, bahwa kok dramanya banyak banget untuk sampai pada kesimpulan seperti ini. Itu yang Mas Eko, ditangkap. Soal inkonsistensi ini kan ditunjukkan oleh ayah dan anak ya, Gibran dan Pak Jokowi. Nanti coba kita akan putarkan pernyataan dari Gibran dan Pak Jokowi terkait hal ini. Nanti saya minta tanggapannya. Pak Wali ya, wes ojo bahas MK terus ya. Satu lagi Pak Wali. MK itu putusannya ya di MK, tanya orang MK, tanya penggugatnya, atau tanya ke pakar hukum. Pak, kan sempat muncul isu Mahkamah Keluarga. Tanggapan Pak Wali sekarang terhadap mereka yang munculin tentang Mahkamah Keluarga? Tidak perlu dipleset-plesetkan seperti itu. Nanti warga resah. Ini loh, kita kan fokus pembangunan nih loh. Aku ngerti ranggagas ditolak apa diterima. Ini lagi ngerti aku nanti ditolak. Beres loh. Wes, mulai. Bisa selentingan keluar duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Ada duet yang disandra di media. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja. Baik, Bang Habib, katanya waktu itu Pak Jokowi bilang yang logis-logis aja. Gibran juga bilang rasah digagas gitu, kerja wae gitu. Nah, apakah gaya komunikasi seperti ini yang Anda maksud ini bisa justru menarik kalangan muda untuk memberikan suara mereka kepada pasangan Prabowo Gibran? Bukannya ini malah inkonsisten ya, Bang Habib? Ya, nggak apa-apa pertanyaan Anda sesinis itu ya. Tapi dalam menafsirkan komunikasi itu kan bisa bermacam-macam. Saya juga pernah belajar ilmu komunikasi. Tidak ada single interpretasi terhadap komunikasi yang disampaikan orang. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Gibran, Pak Jokowi sebetulnya hanya menunjukkan kerendahan hati beliau berdua, ya, yang merasa ya tidak sombong, ya tidak perlu sombong, sehingga kalau dicalonkan menjadi wapres seolah-olah sesuatu yang betul-betul begitu luar biasa. Dan kita tahu pada saat itu memang belum ada penawaran secara ofisial dari siapapun kepada Mas Gibran. Saya pikir kita nggak perlu berdebat kusir soal interpretasi kita terhadap gaya komunikasinya Pak Jokowi
dan Mas Gibran. Tapi kalau kami menilai dua orang tersebut adalah sosok yang benar-benar rendah hati. Nah itu. Nah kemudian saya sedikit menanggapi ya tadi yang disampaikan saudara saya Pak Eko ya soal yang dianggap sambutan masyarakat, pendapat masyarakat. Saya pikir kita juga tidak bisa menutup mata dan hati kita atas pendapat yang berbeda ya. Nah, yang berbeda itu adalah masyarakat yang tidak mempermasalahkan putusan MK ini, bahkan sebaliknya mensyukuri karena mereka melihat substansinya ya bahwa dengan putusan ini anak muda bisa memiliki wakil dalam kontestasi yang amat bergengsi ini, yaitu pemilihan umum presiden. Dan yang kedua ya masyarakat melihat beberapa isu, misalnya soal open legal policy ya, kemudian juga soal conflict of interest yang dituding mewarnai ya putusan MK. Ternyata soal open legal policy ini kan sudah dibahas, sudah dibantah, sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2007. Sudah pernah Mahkamah Konstitusi mengadili sesuatu yang dianggap open legal policy sejak tahun 2007 loh itu. Nah, lalu soal misalnya conflict of interest ya. Ternyata masyarakat juga tahu yang namanya hakim konstitusi Saldi Isra pernah mengadili perkara yang menguntungkan dirinya secara personal, yang mengakibatkan dirinya mendapat keuntungan menjadi hakim konstitusi dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Nah, hal-hal ini kan memang belum banyak dieksplorasi sama orang-orang yang menolak ya. Tetapi bagi masyarakat yang mendukung putusan MK ini bisa diterima gitu loh. Dan sebetulnya secara objektif, secara ilmiah ini bisa dijelaskan juga, sehingga kita perlu waktu. Jadi kalau kami melihat ini bukan keterbelahan antagonis berdasarkan identitas misalnya seperti di masa lalu, tetapi ini cuma perbedaan pendapat. Wajar memang. Kami menganggap ini masukan yang baik ya, masukan kritis yang baik, yang intinya adalah teman-teman ini mengingatkan jangan sampai terjadinya abuse of power ya, penyalahgunaan kekuasaan ketika kontestasi ini berlangsung. Kami terima ya, kami cermati ya, dan kami jadikan panduan ya agar sama-sama kita jaga nih Pilpres ini supaya benar-benar bisa dikhawatirkan ya sebagai anak presiden takutnya terjadi abuse of power ya Bang Habib ya. Saya ingin tanya ke Mas Eko. Ini kan memberikan kesempatan yang sama. Gibran ini anak muda, capaiannya juga banyak yang menyebut sebagai wali kota Solo ini konkret, relawannya juga setia Mas. Jadi kenapa menurut Anda ini masih belum layak untuk menjadi cawapres? Enggak, problemnya pertanyaan kita kan sebetulnya pertanyaan besar di kepala kita, apakah Gibran didorong sebagai Gibran atau sebagai anak presiden? Jadi lebih pada variabel atau faktor Jokowinya atau faktor Gibrannya. Kok agak susah ya kita menangkap alasan kalau ini faktor Gibrannya. Yang pertama, dia baru 2 tahun jadi wali kota Solo. Banyak tokoh-tokoh senior di Golkar misalnya, tokoh-tokoh senior di PAN yang sudah berpengalaman sekali dalam politik pada level nasional itu kan banyak sekali, dan itu kemudian tersingkirkan oleh nama seorang Gibran. Jadi pertanyaan kita itu, nah kalau seandainya pertanyaannya bahwa variabel yang paling menentukan dipilihnya Gibran karena beliau anaknya Pak Jokowi, terus apa yang kemudian bisa dilakukan setelah itu? Kan kekhawatiran orang karena Pak Jokowi sekarang masih duduk sebagai presiden, menggunakan instrumen-instrumen negara untuk melakukan ini semua, dalam artian untuk proses pemenangan Pilpres. Ini yang dikhawatirkan masyarakat. Netralitas ASN, netralitas aparat misalnya, itu yang kemudian sekarang menjadi konsentrasi kita agar pemilu ini bisa berlangsung dengan fair, dengan adil, dengan jujur gitu loh. Sementara aparat yang kita biayai dari dana negara ya mestinya bersikap lebih adil atau tidak memihak. Itu yang jadi pertanyaan publik. Karena apa? Karena kalau kita lihat alasan-alasan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Habibur Rahman, kan ini agak susah juga untuk diterima langsung oleh masyarakat. 2 tahun pengalaman 2 tahun sebagai wali kota. Terus kemudian soal alasan anak muda.
MK tidak memutuskan mengubah batas usia. MK hanya menambahkan frasa yang pernah atau yang sedang menduduki jabatan kepala daerah yang dipilih oleh pemilu misalnya. Artinya bukan semua anak muda yang bisa ikut kontestasi ini, anak muda yang pernah atau yang sedang menduduki jabatan kepala daerah, dan itu kan nggak terlalu banyak sebetulnya yang ada di Indonesia. Oke, baik, ujian selanjutnya nanti berarti adalah untuk membuktikan bagi partai koalisi pengusung Gibran untuk netral ya, karena biar bagaimanapun sebagai putra presiden pasti bisa saja menggunakan privilege yang dimiliki begitu. Baik, terima kasih Bang Habib. Sedikit tambah dikit saja. Ya, boleh sedikit saja, durasi kita sudah singkat. Setiap tuduhan terhadap ketidakfairan dan lain sebagainya itu kan harus berdasar dan harus argumentatif dan harus dibuktikan. Jangan kita sekedar berangkat bahwa ini anaknya siapa, lalu pasti terjadi kecurangan, terjadi sikap yang tidak fair. Nah, tinggal sama-sama saja kita jaga. Kemudian soal putusan MK, saya pikir kita cermati saja ya, kata per kata, kalimat per kalimat dalam putusan MK itu sudah ada semua berbagai alasannya mengapa diktum amar putusannya bisa seperti itu. Terima kasih. Baik, kita berharap tahun 2024 berakhir jujur, adil, dan bahagia. Bang Habib, terima kasih. Mas Eko, terima kasih sudah bergabung dengan Terima kasih. Indonesia. Mas Habib. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.